Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Nivera Satria Delima Sirait, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pontianak. Berikut ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan tahapan Bagja. Bagja itu terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, kemudian G, gali mimpi, dilanjutkan dengan J, jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, B, buat pertanyaan. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan utama untuk penentuan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran. Di sini menuntun bagaimana nilai positif dan aset dari setiap individu, kelompok, dan komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan J atau jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan konkret yang akan dilakukan. A, atur eksekusi, membantu tercapainya prakarsa perubahan menjadi nyata. Nah, visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang beriman dan profesional, serta menjunjung tinggi nilai Pancasila yang bersumber pada kasih sejati. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam aklur Bagja, di sini prakarsa perubahan meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Dalam bagian B-nya, pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk bagian tindakan, mencari referensi pembelajaran dan praktik baik, bagaimana meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik. Mengidentifikasi aset dan karakter peserta didik melalui asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, di bagian A-nya, ambil pelajaran, pertanyaan yang disusun adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu menggunakannya dalam pembelajaran di kelas? Kemudian teknologi apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Nah, untuk ditindakan, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi tentang pemanfaatan media teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik, melakukan wawancara dan observasi langsung kepada guru yang sudah berhasil melakukan pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Digali mimpi, pertanyaannya adalah, apa saja kebiasaan yang muncul jika pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik tercapai? Bagaimana perasaan murid ketika pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas mereka? Untuk tindakan, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kreativitas peserta didik dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk bersama melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di bagian jabarkan rencana, pertanyaannya, apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk pembiasaan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi? Bagaimana usaha supaya pembelajaran berbasis teknologi ini tetap dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan? Untuk di bagian tindakan, membuat survei kebutuhan peserta didik, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik, dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi. Di bagian atur eksekusi, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi supaya tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan? Di bagian tindakan, melakukan monitoring dan evaluasi bersama rekan sejawat, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi tiap minggunya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual. Terima kasih, semoga dapat membawa perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam dan bahagia.